Selamat pagi, shalom semua ya teman-teman yang ada di rumah. Ya, rasanya senang bisa bertemu dengan kalian pada hari ini. Walaupun memang kita masih tetap online dan kita tetap di rumah saja. Ya, pagi ini Lazmi dapat satu WhatsApp yang sangat membantu kami untuk kami bisa bersyukur. Dan kami mau share dengan kalian ya. Itu ada di dia bilang gini, jika kita masih bertemu dengan matahari pagi ini, itulah cara Tuhan menyampaikan pesan bahwa kita masih diizinkan untuk menikmati dan menjalani hari ini bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Wah, Lazmi waktu membaca ini kami bisa merasa, iya benar Tuhan, Engkau sudah berikan kesempatan untuk bukan hanya Lazmi dan juga teman-teman yang ada di rumah pada hari ini untuk bisa menikmati kasih Tuhan, untuk bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan bukan cuma itu, pada hari ini pun Tuhan berikan kesempatan kita untuk kita bisa merecharge spiritual kita. Mungkin selama seminggu ini begitu banyak kegiatan yang kita lakukan, begitu banyak tugas yang mungkin akhirnya menumpuk dan segalanya, yang membuat kita stres dan kita membuat frustasi. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau untuk di-recharge sama Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita pagi hari ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kembali Tuhan. Mengucap syukur atas apa yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Salah satunya Tuhan, kami bisa bangun pagi hari ini juga karena anugerah-Mu. Karena keajaiban yang Kau berikan pada kami. Mungkin kelihatannya simple, tetapi kami bisa lihat bahwa ini adalah suatu kesempatan yang Engkau berikan pada setiap dari kami. Sehingga bukan kami hanya bisa menikmati, tapi kami juga bisa menjalankan ini bersama dengan orang-orang yang dikasihi, bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekitar kami, Tuhan. Tuhan, kali ini pun kami juga memohon ampun atas segala apa yang telah kami lakukan, Tuhan. Di dalam minggu ini pun juga kami melakukan hal yang mengecewakan Engkau. Atau bahkan kami tidak melakukan apa yang Engkau mau, Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang begitu pengasih. Bahkan pada saat kami berdosa pun
Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Tuhan, tapi biarlah kami tidak menganggap remeh apa yang Engkau sudah lakukan Tuhan. Biarlah kami bisa melihat begitu berharga Tuhan apa yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami selanjutnya sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman, selama series The Guardian ini kita sudah belajar AHA kita dari mana? Nehemia 9 ayat 17b. Di mana dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih, pengampun, panjang sabar. Luar biasa ya Tuhan kita. Bukan hanya itu, tidak stop sampai sana ya. Itu pun juga Tuhan mengatakan apa? Bahwa Dia akan menyertai kita. Wah, suatu jaminan yang sangat melegakan bagi setiap kita ya. Pada saat kita di atas, pada saat kita senang, atau bahkan pada saat kita sedih, pada saat kita di bawah, Tuhan ada beserta dengan kita. What a blessed assurance that we have in God. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. Oh,
Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas anugerah yang Kau berikan pada kami. Nah, dalam lagu tadi kami juga mengingatkan kembali bahwa suatu kenyamanan di hati kami karena kami punya assurance bahwa Engkau adalah Allah yang akan selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa melihat Engkau, Allah yang luar biasa dibandingkan kami Tuhan. Kami sebagai manusia, kami tidak ada apa-apanya. Tapi Engkau Allah yang begitu luar biasa. Tuhan, bantu kami untuk bisa melihat sehingga kami bisa melihat Engkau yang begitu besar. Sehingga kami bisa melihat segala kelemahan kami atau segala keraguan-keraguan kami. Bahkan mungkin segala kesombongan kami itu kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan Engkau yang besar. Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mau siapkan hati kami, Engkau siapkan telinga kami Tuhan. Untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, kita selama hampir 2 bulan kita sudah belajar seri The Guardian. Benar, kita belajar seri tentang hakim-hakim. Di mana hakim-hakim ini adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Pemimpin bangsa Israel yang dablek. Kenapa dibilang dablek? Nah, kalian ingat gak? 7 cycle, 7 fase yang terjadi berulang-ulang kali pada masa hakim-hakim. Kita review sama-sama ya. Yang pertama apa? Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Mereka menyembah berhala, ya kan? Sehingga mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan pada saat itu, setelah itu di fase yang kedua, apa yang terjadi? Tuhan menghukum bangsa Israel. Dengan apa? Dengan memberikan Israel ke tangan musuh mereka. Dan yang ketiga, apa fasenya? Bangsa Israel menjadi susah. Dan pada saat mereka susah, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berseru meminta tolong kepada Tuhan. Dan fase yang kelima, apa yang terjadi? Fase keempat. Tuhan mendengarkan doa mereka. Mendengarkan seruan minta tolong mereka. Dengan menyerahkan siapa? Hakim. Benar. Dan di fase yang kelima, apa yang terjadi? Ya, Tuhan memberikan musuh ke tangan para hakim. Lewat tangan hakim, akhirnya musuh dikalahkan. Dan fase yang keenam, apa yang terjadi? Setelah musuh kalah, ya tentu bangsa Israel hidup tenang. Benar, setelah bangsa Israel hidup tenang, fase yang ketujuh, hakim mati atau meninggal. Dan apa yang terjadi lagi? Kembali lagi ke fase yang pertama. Bayangkan, setelah diselamatkan, bukannya bangsa Israel sungguh-sungguh untuk bertobat, tetapi mereka malah mengulang lagi. Dan mereka menyembah dewa lain lagi. Dan mereka tidak taat kepada Tuhan. Kalau kita lihat, kalau bukan dablek, kalau bukan mokong, apalagi ya? Kita aja sendiri bahasa, nih ya, bangsa Israel ini ya, gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan yang tetap pengasih dan panjang sabar. Dan kita tahu bahwa di kitab hakim-hakim ini tercatat ada 12 hakim. Gitu. Ada 6 hakim besar dan ada 6 hakim kecil. Ingat gak kalian? Hakim besar dan kecil bukan karena apa? Bukan karena badannya besar, atau bukan karena kekuatannya, atau bahkan karena prestasinya. Bukan. Tetapi karena panjang dan pendeknya mereka dicatat di dalam Alkitab. Ya, kita lihat apa yang kita sudah pelajari. Yuk, kita review sama-sama ya. Hakim yang pertama siapa? Otniel. Benar, dia adalah seorang hakim dari orang Israel. Dia adalah menantu daripada Kaleb.
Dan kalau kita lihat dia hakim yang ceritanya lengkap, kita bisa lihat 7 fase tadi ya. Dan hakim yang kedua siapa? Ehud, dia adalah hakim dengan tangan kidal. Dan yang ketiga adalah Samgar. Benar, dia adalah salah satu hakim kecil yang kita pelajari. Dan apa? Dia bukan orang Israel. Dan senjata yang dia gunakan apa? Ya, tongkat penghalau lembu, ya kan? Setelah itu kita belajar siapa? Setelah Samgar. Deborah. Benar, Deborah adalah satu-satunya hakim wanita karena Barak menolak, ya kan? Selain Deborah ada lagi satu perempuan yang disebutkan pada saat kita bahas tentang cerita Deborah. Siapa dia? Yael. Yael juga digunakan oleh Tuhan. Nah, setelah Deborah, siapa? Kita belajar Gideon. Gideon ini siapa? Seorang hakim yang penakut, di mana dia minta tanda terus kepada Tuhan. Dan ingat, berapa banyak pasukannya dia? Benar, 300. Dan senjata yang digunakan? Ada ingat nggak? Ayo. Apa? Obor, kendi, dan sangkakala. Benar-benar anti mainstream ya Tuhan kita itu ya. Oke, siapa lagi setelah Gideon? Siapa? Terakhir kemarin kita belajar Yefta. Benar, Yefta ini adalah seorang perampok. Bukan hanya itu juga, dia juga mau menyogok Tuhan untuk mendapatkan kemenangan. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dia harus mengorbankan anak perempuan satu-satunya. Wah, kalau kita lihat, teman-teman, saya mau ngajak kalian lihat daftar-daftar daripada hakim-hakim ini. Kalau menurut kalian, hakim-hakim ini semakin baik atau mereka semakin tidak baik kualitasnya? Kalau kita lihat, setiap hakim-hakim ini punya kelemahan, benar, ya kan? Iya benar, tidak ada manusia yang tidak ada kelemahan, benar sekali. Nah, tapi coba kita perhatikan dari daftar-daftar tadi, ya kan? Ada yang menarik nggak menurut kalian? Coba kita lihat ya, sama-sama ya. Othniel, kalau kita lihat memang Othniel ini kelihatan dari background yang baik-baik aja, gitu kan? Dan dia punya juga kualitas juga baik. Dia datang dari keluarga yang baik, dan juga bukan hanya itu, dia juga hitungannya menantunya dari Kaleb. Wah, hitungannya juga kualitas yang bagus sekali, ya kan? Nah, dan orang itu juga mikir orang-orang juga, kalian juga mikir, wah ya nggak ada salahnya. Dia orang yang baik, dia reputasinya juga baik, ya kan? Dia jadi hakim, ya benar juga, ya kan? Nah, setelah itu siapa? Ehud sama Samgar. Kalau kita lihat mereka punya apa? Mereka punya kelemahan, tapi kelemahan mereka secara fisik. Satunya Gidal, satunya lagi bukan keturunan orang Israel. Tapi kalau kita lihat dipakai juga sama Tuhan. Dan setelah itu siapa? Deborah. Benar, Deborah ini siapa? Satu-satunya dia adalah seorang nabi, walaupun dia seorang nabi, dia seorang perempuan, tapi dia juga seorang nabiah. Jadi secara tidak langsung hidupnya juga baik-baik saja. Nah, mulai ini kita lihat Gideon. Memang awalnya dia penakut, ya toh. Dia juga, kalau kita lihat memang siapa yang nggak takut kalau memang musuhnya segitu kuatnya, ya kan? Kalau kita harusnya juga jadi dia, kita juga takut. Tetapi Alkitab itu mencatat bahwa setelah berhasil, malah Gideon ini yang ngajakin bangsa Israel untuk menyembah dewa lain. Waduh, bagaimana? Dia mengajak bangsa Israel untuk menyembah bendanya yang dia buat sendiri. Semakin tidak benar ini ya. Dan sekarang kita lihat Yefta perampok. Udah gitu hatinya juga mulainya tidak benar. Masa dia mikir kalau Tuhan bisa disogok. Nah, dari sini kita lihat bahwa hakim yang memimpin bangsa Israel bukan makin benar, tapi makin aneh-aneh. Nah, persis seperti yang kita pernah ngomongin minggu lalu, salah satu dicatat di dalam Hakim-Hakim 20 ayat 25 dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri.
Kalau kita lihat, bukan cuma bangsa Israel yang berpikiran begitu. Pemimpinnya pun sama. Mereka seenak udunya sendiri. Mereka sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Wah, bukan apa yang Tuhan mau, bukan menurut perintah daripada kebenaran Tuhan. Hakim besar yang terakhir ini, bisa tebak gak ya kalian? Rasanya kalian bisa deh. Jadi hidupnya, menurut kalian hidupnya dia makin gak benar, atau paling gak masih ada harapan, wah kelihatannya ini terakhir nih, siapa tahu ada hakim yang berjalan menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat ya sama-sama hari ini. Kalian tahu siapa orangnya? Benar, Simson. Kita lihat kisah Simson ini dicatat lumayan panjang dari beberapa pasal di ayat Hakim-Hakim. Jadi dibandingkan dengan hakim-hakim yang lain, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa sejak kelahiran Simson. Yuk, kita baca dari Hakim-Hakim 13. Kita baca dari ayat 1 sampai 5 ya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ingat fase 1 ya. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Fase kedua. Pada waktu itu ada seorang dari Sorah, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya. Demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Wah, kita lihat ya dari fase 1, 2, 3, dan 4. Tuhan sudah mempersiapkan. Kita lihat sangat spesial. Keren banget ya teman-teman. Kalau kita lihat hakim-hakim yang lain, itu dipanggil Tuhan pada waktu mereka sudah dewasa. Bagaimana dengan Simson? Bahkan malaikat pun memberitakan tentang kelahirannya. Jadi memang dia sudah dipilih sejak lahir oleh Tuhan untuk menjadi hakim. Nah, kita lanjut ya ceritanya di Hakim-Hakim 14. Jadi ini ceritanya Simson sudah mulai dewasa. Nah, apakah Simson melakukan hal yang keren? Nah, kita lihat. Kalian bakal kaget lihatnya ya. Kita baca ya di Hakim-Hakim 14 ayat 2. Dikatakan, ia itu Simson pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Nah, loh, ini hakim kok malah menikah sama perempuan yang bukan dari bangsa Israel. Ini begini ya, pada zaman itu Tuhan itu sudah wanti-wanti kepada bangsa Israel. Mereka bilang gini, Tuhan bilang gini, kamu jangan menikah dengan bangsa dari keturunan yang menyembah dewa lain. Nah, kita lihat siapa nih yang dianu sama Simson? Filistin. Filistin tentunya adalah musuh daripada bangsa Israel. Dan tentunya, iya benar, mereka menyembah dewa lain. Wah, kita lihat parah ya si Simson ini ya. Nah, tidak cuma berhenti di situ. Kita lihat selanjutnya di ayat 20. Satu, dia sudah menikah sama orang yang bukan bangsa Israel. Yang kedua, kita lihat. Maka diberikannya lah istri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Apa yang terjadi nih? Kenapa sampai ada ke ayat itu? Kita lihat ya. Jadi ceritanya, pada saat itu, Simson itu memberikan teka-teki pada saat dia pesta kepada tamu-tamunya, tamu-tamu undangannya. Jadi dia bilang gini, kalau tamunya berhasil, dia akan beri 30 set pakaian lenan dan pakaian
jubah gitu, kayak model jubah. Jadi pakaian baju dan jubahnya. Jadi suatu pakaian yang kebesaran pada saat itu. Hitungannya juga pasti mahal. Tetapi kalau mereka tidak bisa menjawab, yang mereka harus lakukan adalah mereka memberikan kepada Simson 30 set baju, jubah linen dan kebesaran. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Simson kalah. Dan pada saat dia kalah itu karena apa? Dia kalah karena pada saat itu tamu berusaha mendapatkan jawabannya karena dia meminta tolong kepada istri Simson untuk mendapatkan jawabannya. Wah, pada saat itu Simson marah banget. Ya kan? Bayangin kamu benar-benar istrimu sendiri ngasih tahu ke orang-orang yang lainnya. Wah, pada saat itu dia marah. Dan akhirnya yang jadi dia bunuh 30 orang Filistin di kota Askelon. Dan pada saat itu juga dia sesuai janjinya. Dia memberikan 30 set pakaian itu kepada tamu-tamunya. Nah, saking marahnya dia sama istrinya itu dikasihkan kepada pengiringnya, pada teman dekatnya, yaitu best man-nya pada saat itu. Wah, ini kan tidak benar teman-teman. Pernikahan itu adalah suatu urusan yang serius. Mana bisa dibuat main-main. Bayangkan seenaknya aja dia kasih istrinya ke orang lain. Sekalipun dia marah karena istrinya kasih jawaban kepada tamu-tamunya, tetap pernikahan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibuat asal-asalan. Dia jadi bikin pernikahan itu sebagai suatu permainan. Wah, gila ya Simson ini. Nggak berhenti di situ ya. Kalau kita lihat di pasal 15, yang terjadi apa? Dia cari istrinya lagi. Men, orang ini ya, dia maunya apa sih? Dia sudah kasih istrinya ke orang lain. Sekarang minta balik. Kalau kita lihat memang sih, pada akhirnya gara-gara istrinya, akhirnya memang Simson bisa mengalahkan banyak orang Filistin. Tapi kalau kita lihat kan nggak gitu caranya. Tujuan yang baik harus dengan cara yang baik juga. Benar nggak? Ya kan? Memang kalau kita lihat Simson diutus Tuhan untuk mengalahkan Filistin. Tetapi bukan berarti dia bisa main-main dengan pernikahannya. Bukan dia bisa main-main dengan hidupnya. Oke, kita catat dulu ya ini tadi. Bayangkan, sebenarnya Simson itu adalah seorang yang punya kelahiran secara istimewa karena dia dipilih oleh Tuhan. Tetapi dia hidup seenaknya sendiri. Bahkan pernikahan pun dianggap main-main. Ayo, mari kita lihat bagaimana kehidupan Simson selanjutnya. Nanti kelihatannya kalian tahu yang ini nih. Kita buka Hakim-Hakim 16 ayat 4 ya. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek. Yang namanya siapa? Delila. Wah, benar banget. Bayangkan, dia suka lagi sama perempuan lain lagi dari lembah Sorek. Wah, kalau kalian dengar nama Delila pasti kalian sudah tahu semua kan? Nah, kita lihat lagi lebih detail ya. Kayak bayangin, sama istri yang dulu, dia itu suka langsung dia nikahin. Dan Delila, dia lebih suka. Tetapi, yang terjadi apa? Dia tidak menikahi Delila, tetapi hidup seperti suami istri. Wah, benar-benar gak benar ini ya. Simson ini benar-benar tidak memelihara kekudusan dalam hidupnya. Memang kalau kita lihat, dia taat. Dia tidak potong rambutnya. Ingat kan yang di awal dia bilang bahwa tidak boleh ada yang mencukur rambutnya. Benar, dia tidak potong rambutnya. Dia memegang perintah Tuhan soal itu. Tapi urusan hati yang jauh lebih penting. Wah, kita lihat bagaimana ini ya. Sebagai utusan pilihan Tuhan, tentu dia juga harus taat dan kepada perintah Tuhan. Kalau kita lihat, bukan cuma sekedar nggak potong rambut. Benar nggak sih? Nah, dari sini kita lihat bagaimana Simson perlahan-lahan jatuh. Berapa kali Delila minta ke Simson yang untuk kasih tahu apa rahasia kekuatannya. Ya kan, seperti yang kalian tahu. Simson itu meremehkan Delila, bahkan juga orang-orang Filistin. Kalau kita lihat, Simson tahu loh, kalau Delila ini adalah dipakai sama para pemimpin Filistin
untuk menjebak dia. Bayangkan sudah berkali-kali kan. Sebagai Simpson kamu juga seharusnya tahu gitu kan. Tetapi dia tidak berhati-hati. Dia tidak menjaga dirinya. Sampai akhirnya setelah berapa kali dia kena prank sama Delila dan orang Filistin, dia dibohongin sama Delila dan akhirnya dia kalah juga. Dia kasih tahu rahasia kekuatannya. Apa hasilnya? Bukan cuma Simpson kehilangan kekuatannya, tetapi dia dipermalukan di depan umum. Kita lihat di ayat 20 sampai 20b sampai 21. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Gila, dia dipermalukan di depan banyak orang Filistin. Parah banget ya teman-teman. Kita lihat ya, Simpson ini adalah hakim terakhir yang dicatat di kitab ini. Bukan dia paling baik, malah hidupnya paling tidak benar di antara hakim-hakim yang lain. Walaupun dia dipilih sejak lahir, tapi dia tidak menjaga hidup dan hatinya. Dia hidup sembarangan, hidup main-main, hidup meremehkan begitu banyak hal. Dia tidak sungguh-sungguh menjaga hidupnya. Dia tidak sungguh-sungguh menyimpan dan menaati perintah Tuhan di dalam hidup dan hatinya. Walaupun dia punya kekuatan fisik, tetapi itu tidak ada artinya kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Ingat nggak aha kita? Tadi Lause juga ada bilang di awal, yang diambil dari Nehemia 9 ayat 17b. Dikatakan bahwa apa? Tuhan, Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang penyayang, yang pengasih, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Kitab Hakim-Hakim ini mengajarkan pada kita bahwa sejelek-jeleknya manusia, sejahat-jahatnya kita, Tuhan terus kasih kesempatan kepada mereka, kepada hakim-hakim dan juga pada bangsa Israel. Kesempatan kedua, kesempatan ketiga, keempat, dan seterusnya. Selalu ada kesempatan yang Tuhan kasih. Tetapi hal ini juga membuat kita belajar untuk tidak menyepelekan kasih karunia Tuhan. Ada waktunya juga kita harus tanggung konsekuensi daripada perbuatan kita. Seperti Simpson, Yefta, bahkan Gideon. Pada akhirnya mereka menanggung akibat dari kegagalan mereka. Hati mereka yang tidak sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan dampak yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Walaupun mereka bisa mengalahkan musuh, tetapi akhirnya mereka gagal. Sehingga lihat ya, bahwa kegagalan manusia tidak menggagalkan rencana Tuhan. Tuhan tetap sesuai dengan apa yang Dia mau. Kalau kita lihat akhir hidup Simpson, Hakim-Hakim 16:25 mengatakan Simpson dipanggil untuk melawak. Wah, ini sangat memalukan sekali adik-adik. Bayangkan bahwa seorang yang perkasa, seorang yang kuat, dia mengalahkan singa dengan tangan kosong. Mengalahkan begitu banyak orang Filistin. Akhirnya hidupnya dipermalukan seperti ini. Bukan jadi kayak stand up comedian ya kalau kalian ya jadi pelawak itu. Tapi maksudnya dia dibully, dia diolok-olok, dia diejek dan dipermalukan habis-habisan. Belum selesai. Akhirnya kita lihat di Hakim-Hakim 16 ayat 28 mengatakan begini. Simpson seluruh kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan yang kubalaskan dengan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Simpson minta kepada Tuhan untuk terakhir kalinya supaya Tuhan memberikan dia kekuatan. Dan Tuhan mengingat kepada dia. Di sini Simpson sudah mulai sadar bahwa kekuatan yang dia punya bukan karena rambut panjang, tetapi karena Tuhan.
Selama ini dia pikir bahwa dia bisa karena dia kuat. Tetapi akhir hidupnya Simpson tahu dia bukan apa-apa tanpa Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi di Hakim-Hakim 16 pasal 16 ayat 30 dikatakan begini. Lalu kata Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuh pada waktu hidupnya. Kalau kita lihat di ayat 27 dikatakan ada sekitar 3.000 orang ya di tempat itu. Jadi semua mati termasuk Simpson juga mati. Kita pikir, oh iya ya, wah lumayan juga ini kelihatannya Simpson. Soalnya dia bisa membunuh orang lebih banyak pada waktu dia mau mati dibandingkan waktu dia hidup. Tapi kalau kita lihat, sedih nggak sih teman-teman? Lalu mikir kalau alangkah baiknya kalau misalnya Simpson ini melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampai akhir hidup, dari hidup sampai akhir matinya. Bagaimana Simpson setia mengerjakan tugasnya, tugas yang Tuhan kasih untuk dia. Bukannya lebih baik begitu? Tapi dari sini kita belajar sekali lagi bahwa kegagalan manusia tidak pernah menggagalkan kasih Tuhan. Allah itu pasti akan melindungi umatnya. Our God is the true guardian. Tapi kalau kita lihat, bukankah indah setiap kali kita bisa setia selama kita hidup sampai mati? Bukan cuma pada waktu kita di akhir kita hidup, kita bisa menaati Tuhan. Tapi bayangkan kalau misalnya sejak kita menerima Tuhan, sejak Tuhan menyelamatkan kita, kita percaya dan taat kepada Tuhan. Sejak kita dipanggil menjadi anaknya, kita serahkan seluruh hidup kita kepadanya. Lalu saya teringat satu cerita yaitu Fanny Crosby. Fanny Crosby ini waktu dia lahir, dia itu sehat. Tetapi oleh karena kesalahan dokter, kesalahan dokter, akhirnya dia buta. Tetapi itu tidak membuat dia membuang-buang waktunya. Selama hidupnya sampai dia meninggal, dia terus pakai talenta yang Tuhan berikan. Dengan dia bisa menulis dan menciptakan lagu. Lebih dari 8.000 syair lagu yang menceritakan tentang kebaikan dan karya Tuhan yang sampai sekarang kita nyanyikan. Ingat nggak tadi lagu tadi yang Blessed Assurance? Itu adalah salah satu karya daripada Fanny Crosby. Kalau kita lihat teman-teman, lalu saya juga lihat ya, lihatin orang Israel, lihatin hakim-hakim ini, rasanya gregetan banget ya. Kenapa mereka melakukan hal yang sama? Padahal Tuhan juga sudah ngasih mereka, kasih solusi, kasih segala macam. Tapi terus lihat lagi, wah, yang mereka lakukan sama dengan yang Laus lakukan. Laus juga melakukan hal yang sama. Laus juga berulang kali juga mengecewakan Tuhan. Berulang kali jatuh ke dalam dosa yang sama. Laus juga melihat bagaimana dari sini kita bisa menjadi suatu panduan kita. Untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama seperti kita kalau kita dikasih hadiah ya kan. Kita kasih hadiah bukan berarti orang itu mengharapkan kembali. Tapi masa begitu kita kasih hadiah terus kita kembali lagi kita ngasih dia kecoa. Nggak mungkin kan? Itu yang terjadi teman-teman. Itu yang terjadi. Tuhan tidak mengharapkan balasan. Tetapi bagaimana rasa syukur kita? Apakah kita membalas itu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Tuhan hanya menginginkan hati kita. Dia menginginkan kita berjalan sesuai dengan apa yang Dia mau. Teman-teman, Lausu juga masih sampai saat ini masih belajar bersama-sama. Mari kita bersama-sama belajar untuk menaati apa yang Tuhan sudah mau untuk kita lakukan. Kita mungkin banyak gagal, tapi biarlah kita kembali kepada Tuhan. Mengingat kembali. Biarlah kasih Tuhan yang Tuhan berikan tidak cuma-cuma. Biarlah kasih itu tidak kita sepelehkan. Biarlah kita menghargai kasih Tuhan itu. Mari sama-sama kita merenungkan lewat lagu ini.
bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mungkin sudah menyanyikan lagu ini berkali-kali selama beberapa minggu ini Tuhan. Tuhan, tapi biarlah lagu ini bukan hanya diucapkan di bibir kami Tuhan. Tapi ini biarlah menjadi suatu pernyataan di dalam hati kami Tuhan. Mengingatkan kami terus-menerus Tuhan. Bahwa kami ada. Semua yang kami punya itu semua karena Engkau Tuhan. Tuhan, berikan kami Tuhan hati. Untuk kami mengucap syukur atas apa yang Engkau telah lakukan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau tidak menuntut balasan. Karena Engkau berikan ini semua kepada kami secara cuma-cuma. Tapi biarlah ungkapan rasa syukur kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk melakukannya Tuhan. Kami bisa melihat begitu besar kasih-Mu. Begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Jauh lebih berharga dari emas dan perak. Biarlah kami bisa menghargai itu Tuhan. Dan juga biarlah kami bisa berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Tuhan, kami gagal berkali-kali Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kami punya Engkau. Bantu kami Tuhan untuk kami bersama-sama Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kami punya Engkau. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Terima kasih. Dalam nama saja kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, saya mau ngingetin kalian juga jangan lupa bejana untuk Tuhan. Benar. Dan sekali lagi, dari ini kita belajar bahwa kegagalan manusia tidak akan menggagalkan kasih Allah kepada kita. Dan sebenarnya juga mau ngingetin, minggu depan kita ada acara spesial. Jadi kalian jangan telat ya masuk ke Zoom-nya. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Bye.